Dimulai pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Sultan Syahrir mendengar berita tentang kekalahan tersebut sangatlah dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Berita tersebut terdengar melalui radio BBC. Tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir mendengar kabar tersebut. Menindaklanjuti berita tersebut, para pejuang yang didominasi golongan muda segera mendesak Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 15 Agustus 1945. Japan has today surrendered. The last of our enemies is laid low. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya dapat berita gembira bagi kita semua. Saya mendengar berita dari radio luar negeri bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu, maka telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Biar saya perjelas. Jadi Jepang sekarang sudah tidak berkuasa lagi di negeri kita karena Jepang telah menyerah kepada sekutu dan sekutu belum menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana jika kita meminta pada Bung Karno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju dengan itu, karena ini memang waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jika kalian semua setuju, marilah kita ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Rapat pun diakhiri dan mereka pergi ke rumah Soekarno dengan maksud untuk memberitahu Soekarno akan keinginan para kaum muda ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apa Bung Karno ada di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Oh ada, Bapak ada di dalam. Memang ada keperluan apa ya? Begini Bu, ada hal yang harus kami bicarakan. Silakan duduk dulu. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin kalian bicarakan. Perihal apa itu? Begini, kami mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Jadi, otomatis terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Benarkah? Ya, itu benar. Dan maksud kedatangan kami ke sini adalah untuk segera dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia secepatnya. Secepatnya? Saya akan usahakan setelah dirundingkan dengan anggota PPKI yang lain. Tidak bisa. Kita tidak bisa menunggu waktu lebih lama lagi. Karena ini merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahayanya jika kita tetap nekat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Jepang pasti akan menyerang. Justru itu, saat ini Jepang bukan menguasai Indonesia lagi. Jadi, untuk apa kita menyia-nyiakan kesempatan ini? Nanti saja, kita bicarakan dengan anggota PPKI yang lain. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu karena saya takut Jepang mengetahui rencana kita dan menghalangi kemerdekaan Indonesia. Tapi PPKI merupakan satu-satunya cara untuk kemerdekaan Indonesia. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ada apa ini? Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Tetapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Apakah tidak sebaiknya kita rundingkan dulu hal ini secara matang-matang? Tidak ada waktu lagi. Ini waktu yang pas untuk memerdekakan Indonesia. Sebelum bangsa lain datang untuk menguasai dan menghalangi kita untuk merdeka lagi. Baiklah, kalau begitu akan kami rundingkan hal ini. Sebaiknya kalian pulang dahulu, besok kalian datang kembali. Baiklah kalau begitu. Kami permisi dulu, maaf kalau mengganggu. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka bilang Jepang telah mengalah pada sekutu dan mereka ingin kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa? Bukannya seharusnya kita mengadakan sidang PPKI dulu? Saya pun berpikir seperti itu. Tapi mereka tetap ingin kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lantas, apa yang sebaiknya kita lakukan? Sedangkan para kaum pemuda terus mendesak kita. Kebenaran berita itu pun masih dilakukan. Bagaimana jika berita itu palsu? Jadi, kita mau menuruti kemauan mereka atau tidak? Tidak. Baiklah, kalau begitu. Pada malam harinya, pukul 12 malam menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para kaum muda kembali mengadakan rapat di Cikini dan merencanakan untuk mengasingkan Soekarno bersama Muhammad Hatta. Sekarang, apa harus kita lakukan? Sementara para kaum tua enggan untuk mengikuti keinginan kita.
Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Bung Hatta ke luar Jakarta agar bebas dari pengaruh Jepang? Tapi kemana ya? Bagaimana jika ke Rengas Dengklok? Di sana keamanan terjamin. Ya bagus, saya setuju dengan itu. Bung Karno! Ikut kami ke Karawang. Ada apa ini? Tunggu dulu, saya akan mengizinkan asalkan saya dan Guntur ikut. Baiklah kalau begitu. Kalian siap-siap dahulu. Kami akan menunggu di luar. Sudah siap? Ayo kita berangkat. Mereka pun pergi ke Rengas Dengklok. Mereka tiba di sebuah rumah. Di sana, Bung Karno dan Muhammad Hatta terus didesak dengan cara kasar. Mereka didesak oleh kaum muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno, tunggu apa lagi? Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maaf, saya tidak bisa. Saya setuju dengan Bung Karno. Tindakan ini terlalu terburu-buru. Lebih baik kita menunggunya terlebih dahulu. Tidak bisa bagaimana? Mau menunggu sampai kapan untuk Indonesia merdeka? Kalian ini apa-apaan? Tidakkah ada cara yang lebih halus? Dengar Bu, kami hanya ingin Indonesia merdeka secepatnya. Iya, saya tahu itu. Tapi jalannya tidak seperti ini. Bisa kan dirundingkan secara baik-baik dengan kepala dingin? Akhirnya, Fatmawati berhasil membujuk para kaum muda untuk menyelesaikannya secara baik-baik. Di sisi lain, Ahmad Subarjo yang telah mengetahui keadaan dan keberadaan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Fatmawati pergi untuk menyelamatkan mereka. Hei kalian, sudahlah, lepaskan mereka. Rasanya sangat tidak pantas menahan seorang sampai seperti ini. Bagaimana bila kita rundingkan secara baik-baik? Baiklah. Jadi bagaimana, Bu? Baiklah, saya akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya baguslah, tapi gimana kita akan membuat teks proklamasinya? Bagaimana jika kita ke rumah Laksamana Maeda di Jakarta? Teman saya, orang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya, saya dengar dia juga perwira tinggi militer. Jadi keamanan bisa terjamin. Tempatnya strategis. Ya sudah, kita pergi ke sana. Mereka semua lalu kembali ke Jakarta dan pergi ke rumah Laksamana Maeda. Iya, ada apa? Bisakah saya berbicara sebentar dengan Tuan Maeda? Ya, silakan masuk. Malam, Tuan. Malam. Silakan. Ada apa? Kenapa Tuan mendatangi kediaman saya? Apakah ada masalah yang sangat serius? Maaf, kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Tuan. Kami bermaksud untuk menanyakan apakah benar berita menyerahnya Jepang kepada sekutu. Dari mana Tuan tahu berita tersebut? Kami mendengar berita tersebut dari salah satu pemuda yang mendengar dari radio luar negeri. Memang benar berita tersebut, tetapi kami masih merahasiakannya agar tidak timbul kekacauan di Indonesia. Karena kami masih bertanggung jawab atas keamanan Indonesia. Namun sekarang ini Tuan, yang kami bingungkan adalah para pemuda terus mendesak kita agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Wah, ini gagasan sangat bagus. Mengingat ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berarti Tuan menyetujuinya? Iya, saya menyetujuinya. Begini, kalau Maeda mengizinkan, bolehkah kami menginap di rumah Anda? Boleh, memangnya untuk apa? Kami telah berunding dan sepakat apabila berita itu benar, rencananya kami akan melaksanakan proklamasi secepatnya. Kami akan melaksanakannya pada esok pagi hari. Apakah Tuan keberatan? Tidak sama sekali. Lalu, persiapan apa saja yang harus dipersiapkan? Rencananya kami akan membuat teks proklamasi. Ya sudah, kita buat naskah tersebut di ruang makan. Kita tidak boleh membuang waktu percuma. Perumusan teks proklamasi dilakukan di ruang makan Maeda. Soekarni dan Sayuti Melik menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Setelah menyusun, ketiga tokoh itu menuju serambi depan untuk menemui para hadirin yang ada. Saat itu, waktu sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Lalu, ia membacakan hasil rumusan teks proklamasi yang saat itu masih berupa konsep. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, yang ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemilihan kekuasaan dan lain-lain. Saya terlalu banyak orang yang mengerjakan naskah ini. Bagaimana kalau Anda, Bung Hatta, Ahmad Subarjo, serta saya yang mengerjakan naskah ini? Benar, sebaliknya memang mereka lah yang harus menuju ruang makan. Tapi bagaimana dengan para pemuda ini?
Biarkan mereka di sini menunggu kita. Ayo Soekarno, Muhammad Hatta. Ahmad Subarjo dan Laksamana Maeda bersama beberapa pemuda pergi ke ruang makan untuk menyusun naskah proklamasi. Biarkan saya mencatat. Baiklah, jika itu mau Bung. Bagaimana dengan kalimat pertamanya? Sebaiknya untuk pembukaan kita menggunakan kata proklamasi. Menurut saya itu cocok untuk naskah ini. Bagus. Lalu untuk isinya apa? Saya tahu, bagaimana kalau begini? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu bagus, karena naskah ini kan menyatakan kemerdekaan bangsa kita. Itu bagian dari pembuka. Lantas untuk isinya apa? Saya sudah berpikir seperti ini. Bagaimana jika hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang singkat-singkat. Ya bagus. Semua sudah selesai. Jadi seperti ini. Bagaimana kalau kita sekarang menghampiri para pemuda? Apakah mereka menyetujui isi dari proklamasi ini? Baiklah, mari. Bagaimana dengan naskahnya? Apakah sudah selesai? Sudah. Saya akan bacakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 05, Wakil Bangsa Indonesia. Mungkin ada yang ingin ditambahkan? Ada. Kata-katanya sedikit ada yang janggal, jadi perlu diubah sedikit. Apa yang harus diubah? Dalam konsep yang telah saudara sampaikan ada beberapa keganjilan. Menurut saya kata tempo bisa kita ganti. Oke, saya terima. Lalu? Begitu pula dalam tulisan Jakarta 170805. Akan lebih baik menjadi Jakarta 17 bulan 8 tahun 05. Ide bagus. Ada lagi? Satu lagi, kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia lebih bagus jika diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Baiklah, kita akan memperbaikinya sekali lagi. Itu lebih baik. Akhirnya, mereka merundingkan kembali naskah tersebut bersama para pemuda. Kemudian mereka melakukan sedikit perubahan pada naskah proklamasi itu. Setelah selesai melakukan sedikit perubahan, kemudian Soekarno menyuruh Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi. Baiklah. Ini Bung, naskahnya sudah selesai. Sekarang tinggal siapa yang akan menandatangani naskah ini. Terima kasih. Bagaimana kalau naskah ini yang menandatangani adalah kita semua yang hadir di sini? Ya, saya setuju. Agar mengacu dengan fakta Declaration of Independence. Saya tidak setuju. Lebih baik Anda dan Bung Karno yang menandatangani naskah tersebut atas nama bangsa. Saya tidak setuju. Menurut saya, golongan pemuda lah yang mewakili rakyat, serta berhak menandatangani naskah ini. PPKI hanyalah wakil dari Jepang. Saya tidak setuju. Saya lebih setuju Bung Karno dan Bung Hatta yang menandatanganinya. Setuju. Itu lebih baik. Sekarang naskah sudah selesai. Sekarang yang harus kita pikirkan, Di mana naskah tersebut dibacakan? Kami sudah menyiapkan tempat. Kita akan membacakan proklamasi ini. di mana? Di lapangan Ikada. Saya menolak. Kenapa Anda menolak? Dikarenakan jika di lapangan Ikada akan timbul bentrok dengan tentara Jepang. Bagaimana jika Tuan mengecek ke sana untuk mengetahui aman atau tidak? Saya setuju dengan usul Tuan Subianto. Bagaimana? Apakah sudah aman? Untuk saat ini bisa dikatakan aman, para masyarakat Indonesia belum datang kemari. Bung, gawat Bung. Ada apa? Para tentara Jepang sudah siaga di lapangan Ikada. Saya khawatir akan terjadinya pertumpahan darah jika kita masih nekat melaksanakan proklamasi di sana. Mungkin lebih aman proklamasi diganti lokasi saja, Bung. Maksud saya, lebih baik kita laksanakan di rumah Bung Karno saja. Bagaimana Tuan Khairul? Ide yang bagus. Saya setuju. Saya setuju dengan saran Tuan Subarjo. Bagaimana dengan kalian? Setuju. Baik kalau begitu, hubungi semuanya. Beritahu semuanya bahwa lokasi proklamasi berpindah ke depan rumah saya. Saya setuju. Mungkin dengan itu, tentara Jepang tidak akan mengacaukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setuju. Ya sudah, naskah sudah selesai disusun. Bagaimana kalau kalian pulang ke rumah masing-masing dan istirahat? Besok paginya kita berkumpul di rumah Soekarno. Kami sudah lelah. Sebaiknya kalian pulang saja. Sebelumnya terima kasih atas izin Tuan. Akhirnya, dini hari tanggal 17, semua pulang ke rumah masing-masing. Tapi mereka menghimpun rekan-rekannya untuk menyebarluaskan berita itu ke segenap masyarakat Jakarta. Di saat semuanya sedang sibuk,
Suhut, Muwardi, Buntaran, Subianto, Wilopo, dan Darwis tiba-tiba datang menghampiri Bung Karno. Apakah akan ada proses pengibaran bendera merah putih? Tentu saja ada. Itu merupakan lambang negara kita. Tapi benderanya tidak ada. Apa? Baiklah, akan saya perintahkan Fatmawati untuk menjaganya. Ya sudah Bung, saya akan mencari tiang benderanya. Saya permisi dulu. Apa proklamasi ini sudah bisa dibatalkan, Bu? Sudah, kalian tenang saja. Berarti apakah kita sudah merdeka, Bung? Ya, bisa dibilang seperti itu. Kalau begitu saya dan Subianto izin pamit, Bu. Silakan. Muwardi, tolong panggilkan Fatmawati. Baik, Bung. Jadi bagaimana proses penyebaran berita tersebut? Sudah. Ya sudah dilaksanakan, Bung. Ada apa, Pak? Mengapa tiba-tiba memanggilku? Tolong jahitkan kain merah dan kain putih menjadi satu sekarang juga untuk menjadi bendera. Apa? Sekarang? Baiklah, akan saya usahakan. Fatmawati menjahit bendera merah putih dan mereka semua mempersiapkan pengibaran bendera. Maaf, Bung. Apakah acara proklamasi ini sudah bisa dimulai? Ini sudah pukul 9.15. Ayo, mari ke depan. Soekarno pun membacakan pidatonya sebentar, kemudian membacakan naskah proklamasi. Suhut dan Latif pun mengibarkan bendera merah putih yang diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Bendera siap. Kepada sang bendera merah putih, hormat! Gerak! Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara sekalian untuk hadir di sini, menyaksikan peristiwa maha penting dalam bangsa Indonesia. Berpuluh-puluh tahun bangsa kita berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan beratus-ratus tahun. Sekarang, tibalah saatnya untuk kita benar-benar mengambil nasib bangsa kita dan tanah air di tangan kita sendiri. Akan dapat berdiri dengan kekuatannya. Saudara-saudara sekalian, dengan ini kita menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Merdeka! Merdeka! Bila semua benci diakhiri dengan sebuah jabat tangan, ku yakin malaikat pun tersenyum melihat kita.